Hai anak-anak soleh soleha, kita belajar lagi dengan matematika. Yang pertemuan sekarang kita akan mempelajari mengidentifikasi titik-titik yang dilalui fungsi kuadrat bersama Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertemuan kali ini sebelum Ibu membahas tadi mengidentifikasi titik-titik yang dilalui oleh grafik fungsi, Ibu akan mulai menerangkan dari membuat sketsa grafik fungsinya terlebih dahulu. Bagaimana kita membuat sketsa grafik fungsi kuadrat? Ingat, Allah tidak akan membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi, Ibu yakin kalian sanggup menyelesaikan atau memahami atau mempelajari materi kali ini. Ya, perhatikan di sini. Ibu punya rumus fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3. Nah, ini rumus fungsi ini kita buat ke dalam sebuah grafik. Jadi untuk membuat sebuah grafik itu kita harus menentukan titik-titik yang dilewati grafik itu. Dari mana? Nah, dari persamaan fungsi kuadrat itu fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3, ada 3 unsur kan? Nah, ada x kuadrat, ada 2x, dan ada negatif 3. Iya. Lihat kolomnya, tabel. X-nya Ibu akan masukkan negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Nah, unsur tadi Ibu pecah menjadi beberapa kolom biar kalian paham, tidak langsung hasil fx-nya, yaitu x kuadrat, kemudian unsur yang kedua adalah 2x, dan unsur yang ketiga adalah konstantanya yaitu negatif 3. Ya, ketika x-nya Ibu ganti dengan negatif 2, maka hasil dari x kuadratnya adalah, ya betul, yaitu negatif 2 kali negatif 2 hasilnya adalah positif 4. Kemudian ketika x-nya Ibu ganti dengan negatif 2, hasil dari 2x-nya adalah, ya, 2 kali negatif 2x adalah negatif 4. Nah, kemudian konstanta negatif 3-nya kita tulis aja lagi dengan negatif 3. Kemudian kita jumlahkan. 4 ditambah negatif 4 ditambah negatif 3. Ya, 4 ditambah negatif 4 itu hasilnya 0. 0 ditambah negatif 3 itu hasilnya negatif 3. Berarti kita punya titik koordinat pertama yaitu negatif 2, negatif 3. Ketika Ibu ganti x-nya dengan negatif 1, maka x kuadratnya adalah, ya, negatif 1 kali negatif 1 adalah positif 1. Berarti 2x-nya adalah 2 kali negatif 1, negatif 2. Konstantanya tulis lagi negatif 3. Berarti 1 ditambah negatif 2 ditambah negatif 3 hasilnya 1 ditambah negatif 2 hasilnya negatif 1. Negatif 1 ditambah negatif 3 hasilnya negatif 4. Ketika x-nya Ibu ganti dengan 0. Iya. 0 kuadrat 0. 2 kali 0, 0. Konstantanya ditulis negatif 3. Berarti 0 ditambah 0 hasilnya 0. 0 ditambah negatif 3 hasilnya negatif 3. Begitu juga dengan 1 dan 2. Sehingga Ibu peroleh atau kita peroleh titik koordinat dari rumus fungsi di atas adalah negatif 2, negatif 3, negatif 1, negatif 4, 0,3, 1,0, dan 2,5. Dari titik koordinat itu, kita akan buat grafik. Kalian buat dulu sumbu kartesiusnya. Iya, sumbu kartesiusnya kalian buat. Nah, setelah itu, kalian titik-titik tadi masukkan ke sumbu kartesius. Di mana letak negatif 2, negatif 3. Letak titiknya di mana?
Letak titik negatif 1, negatif 4-nya di mana? Letak titik 0,3-nya di mana? Negatif 3 ya, maaf. 0, negatif 3-nya di mana? Letak titik 1,0-nya di mana? Dan letak titik 2,3-nya di mana? Kemudian setelah kalian simpan titik-titik tersebut, maka sambungkan titik-titik tersebut menjadi sebuah grafik. Nah, itu cara membuat grafiknya. Jadi dari persamaan kita harus mencari dulu titik-titik yang dilewati oleh grafik tadi. Baru setelah kita memperoleh titik-titik koordinatnya, maka kita bisa menggambar grafik fungsinya. Sekarang dibalik, jika ada sebuah gambar seperti ini. Jika diberikan sebuah gambar seperti ini, perhatikan apakah bisa kita membuat rumus fungsinya? Iya, yakin bisa, ya. Misalkan dari grafik. Bagaimana caranya? Nah, perhatikan. Grafik ini, dari grafiknya, perhatikan titik-titik yang dilewati oleh grafik tersebut. Sudah bisakah kalian menentukan titik-titik yang dilewati oleh grafik? Oke, ambil titik yang pertama, negatif 1,0. Paham ya? Titik yang kedua, 0, negatif 2. Dan titik yang ketiga adalah 2,0. Nah, jika kalian mampu menentukan titik-titik yang dilewati oleh grafik tersebut, maka tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu mengidentifikasi titik-titik yang dilewati oleh grafik tercapai. Ya, jadi kalian bisa memahami titik-titik yang dilewati oleh grafik tersebut, maka tujuan pembelajaran kali sekarang itu sudah tercapai. Nah, sekarang tadi kan kita mau merubah dari gambar atau mau menentukan rumus fungsi dari sebuah grafik fungsi kuadrat. Ingat bahwa rumus fungsi global atau rumus umumnya yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Ambil titik negatif 1,0, masukkan ke rumus fungsinya. Ya, rumus fungsinya kan fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c ini. Negatif 1 itu adalah absis yaitu x dan 0 adalah ordinat yaitu y. Fx sama dengan y. Ya, berarti F negatif 1, X-nya kita ganti dengan negatif 1, sama dengan A kali negatif 1 kuadrat ditambah B kali negatif 1 ditambah C sama dengan Y, berarti sama dengan 0. Negatif 1 kuadrat hasilnya positif 1, positif 1 kali A hasilnya A, negatif 1 kali B hasilnya negatif B, ditambah C sama dengan 0. Maka kita memiliki persamaan yang baru loh. Ini persamaan yang baru, yaitu A dikurangi B ditambah C sama dengan 0. Ingat ya, itu persamaan yang baru. Kemudian, ambil titik yang kedua, 0, negatif 2. Ya, 0 adalah absis, negatif 2 adalah ordinat. 0 adalah X, negatif 2 adalah Y. Masukkan X, kita ganti dengan 0. Diperoleh A kali 0 adalah 0, B kali 0 adalah 0, ditambah C sama dengan negatif 2. Berarti 0 ditambah 0 itu 0, 0 ditambah C adalah C. Berarti nilai C-nya adalah negatif 2. Nah, ini adalah persamaan yang kedua. Kemudian, ambil lagi titik yang ketiganya, yaitu 2,0. 2 untuk nilai X kita ganti dengan 2. Berarti F2-nya adalah A kali 2 kuadrat ditambah B kali 2 ditambah C sama dengan 0. 2 kuadrat, ya, 4. 4 kali A, 4A. B kali 2, 2B ditambah C sama dengan 0. Nah, berarti kita ingat ya, punya 3 persamaan baru, yaitu A dikurangi B ditambah C sama dengan 0. Yang kedua, C sama dengan negatif 2.
ketiga persamaan baru, yaitu A dikurangi B ditambah C sama dengan 0. Yang kedua, C sama dengan negatif 2. Yang ketiga, 4A ditambah 2B ditambah C sama dengan 0. Nah, itu persamaan tadi. Kita tulis lagi. Yang pertama, C sama dengan negatif 2. Kenapa? Karena ini nilai C-nya sudah ada, yaitu negatif 2. Persamaan yang kedua, A dikurangi B ditambah C sama dengan 0. Masukkan nilai C sama dengan negatif 2 itu ke persamaan yang kedua, yaitu A dikurangi B ditambah C sama dengan 0. Nah, ini hasilnya. Berarti C-nya kita ganti dengan negatif 2. Ya, berarti A dikurangi B sama dengan positif 2. Ini persamaan baru. Persamaan yang ketiga, 4A ditambah 2B ditambah C sama dengan 0. Ini juga sama, masukkan nilai C sama dengan negatif 2-nya ke persamaan 4A ditambah 2B ditambah C sama dengan 0. Ya, hasilnya ini. Itu 4A ditambah 2B ditambah negatif 2. Hasilnya, ya, 4A ditambah 2B sama dengan positif 2. Nah, dari dua persamaan baru tadi, yaitu A dikurangi B sama dengan 2, dengan 4A ditambah 2B sama dengan 2, yang ini nih, kita buat menjadi dua persamaan. Nah, persamaan yang pertama kita kalikan dengan 4. Biar apa? Biar bisa dieliminasikan. 4 kali A, 4A, 4 kali negatif B, negatif 4B, 4 kali 2, 8. Hasilnya ini. Yang bawah, yang persamaan 4A ditambah 2B sama dengan 2, kita kalikan 1. Berarti tidak berubah. Itu 4A kali 1, 4A, 2B kali 1, 2B, sama dengan 2 kali 1, 2. Kemudian kita kurangi. 4A dikurangi 4A, hasilnya 0. Negatif 4B dikurangi 2, positif 2B. Itu hasilnya negatif 6B. 8 dikurangi 2, hasilnya positif 6. Iya. 0 dikurangi 6B. Iya, negatif 6B. Negatif 6B sama dengan 6. Diperoleh nilai B-nya berarti? Nilai B-nya kenapa dari negatif 1 ya? Iya, karena nilai B-nya diperoleh dari 6 dibagi negatif 6. Ya, 6 dibagi negatif 6 adalah hasilnya negatif 1. Nah, ketika kita sudah memiliki B-nya sama dengan negatif 1, persamaan ini masukkan ke salah satu persamaan yang tadi, yang 2 tadi. Terserah kalian mau pilih yang A dikurangi B sama dengan 2-nya, atau mau ke 4A ditambah 2B sama dengan 2-nya. Silahkan pilih aja bebas yang mana. Nah, di sini kebetulan Ibu mengambilnya yang 4A ditambah 2B-nya sama dengan 2. Ya, ini. Nah, nilai B dari persamaan 4A ditambah 2B sama dengan 2 ini, nilai B-nya kita ganti dengan negatif 1. Jadi hasilnya 4A ditambah 2 kali negatif 1. Ya, negatif 2 sama dengan 2. Ya, berarti 4A-nya sama dengan 4. Berarti kalau begitu nilai A-nya berapa? Ya, 1. Dari mana? Iya, dari 4 dibagi 4 sama dengan 1. Kedua ruas dibagi dengan 4. Nah, perhatikan tadi kita punya nilai C-nya sama dengan negatif 2. Nilai B-nya sama dengan negatif 1. Dan nilai A-nya adalah, maaf ya, itu salah nulis 2. Padahal nilainya adalah 1. Nah, maaf ya, salah nulis. Nilai C-nya sama dengan negatif 2, B-nya sama dengan negatif 1, dan A-nya sama dengan 1. Kita masukkan ke dalam rumus fungsi umum. Kan fungsi umum tadi kalian ingat tidak apa? Ya, fx sama dengan ax kuadrat dikurangi bx dikurangi fx sama dengan bx kuadrat ax kuadrat, maaf. Belepotan jadinya ibunya. Fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx kuadrat ditambah c. Karena A-nya sama dengan positif 1, berarti positif 1 kali X kuadrat adalah X kuadrat. Karena B-nya adalah negatif 1, negatif 1 kali B kali X adalah berarti negatif X.
Dan karena C-nya adalah negatif 2, maka tinggal masukkan. Berarti rumus fungsi dari gambar tadi kita peroleh yaitu fx sama dengan x kuadrat dikurangi x dikurangi 2. Gampang kan ya? Tuh, iya gampang. Jadi kita bisa membuat grafik dari sebuah rumus fungsi, dari persamaan fungsinya, dibuat ke grafik. Begitu juga dari sebuah grafik kita bisa membuat sebuah rumus fungsi dengan syarat kalian harus mampu mencari titik-titik yang dilewati oleh grafik tersebut. Nah, semoga kalian memahami materi kali ini. Ini untuk evaluasi kalian supaya mendapatkan sejauh mana kalian memahami atau menguasai materi yang sedang kita pelajari ini. Ya, ini soal yang pertama. Tentukan persamaan fungsi grafik dari gambar ini. Nah, ini udah ada titik koordinatnya ya. Ibu bantu. Kemudian yang kedua, gambar grafik dari bentuk persamaan fungsi kuadrat berikut ini. Gambar ya. Semangat, semoga dimudahkan sama Allah kalian mempelajari. Ya, ketidakbisaan hanya dimiliki oleh orang-orang yang gagal. Tak pernah ada kata tidak bisa walaupun harus sejuta kali mencoba. Ingat? Jadi, hilangkan jauh-jauh kata tidak bisa itu dalam kamus pikiran kalian. Tidak ada manusia yang bodoh. Tidak ada manusia yang bodoh. Ingat bahwa Allah sudah menciptakan kita itu dengan sangat-sangat sempurna. Jadi, tinggal kalian semangat untuk melewati masa pandemi ini meskipun kita tidak bisa tatap muka tapi tetap semangat belajar di rumahnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya untuk semuanya. Maaf jika ada misalkan kekurangan atau ibunya masih kurang jelas menerangkannya. Di subscribe ya, like and comment Ibu tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.